Puji nama Tuhan, kembali kita datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Di saat ini Dia Allah yang baik, yang senantiasa memelihara kita. Kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, selagi kita ada, kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau tinggikan Dia, memuliakan namanya. Amin, haleluya. Haleluya, saudara mau beri yang terbaik, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau katakan itu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Kita mau katakan selagi kita ada, selagi kita hidup, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.
saat ini kami mau menikmati kehadiran Tuhan. Kami mau menikmati kasih dan kuasa-Mu di tengah kami beribadah kepada Engkau. Urapi setiap pujian kami, urapi setiap hati kami menyembah dan meninggikan akan nama-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Kami diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Siaplah kami Tuhan untuk meninggikan, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami akan beribadah kepada Engkau. Kami akan buka dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya karena Dialah Allah yang menjadi gunung batu kita. Dialah benteng keselamatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Mari senangkan hati Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amen. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, haleluya, gunung batuku. Amen, amen. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, oh tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau percaya kepada Dia karena Dia tempat perlindungan bagi kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Dia satu-satunya harapan kita, di mana di sana kita akan mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan
berbahagialah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah sendiri yang berbicara dalam kehidupan kami. Kami rindu menikmati hadirat Allah dalam hidup ini. Kami rindu menikmati kuasa-Mu. Kami rindu menikmati firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami semua, karena kami percaya Engkau Allah kami yang hidup dan luar biasa. Engkau Yesus yang senantiasa menolong kehidupan kami menjadi jawaban setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami, Engkau mengurapi setiap pendengaran kami, biar senantiasa iman kami dibangkitkan. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kami boleh melihat perlindungan Tuhan, kami boleh melihat kesembuhan yang Kau beri, mujizat Allah terjadi dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kehadiran-Mu yang memampukan kami, kehadiran-Mu yang akan menolong kami untuk mengerti. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua biar kami mengerti apa yang kami dengar, sehingga benar-benar itu tertanam dalam hati kami. Firman Allah kekuatannya luar biasa, dapat memampukan kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami. Kami akan siapkan mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari-hari yang kita lalui sampai pada hari ini, saya percaya Dia Allah yang tetap berjalan bersama dengan kita. Amin. Saudara percaya? Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84. Kita akan baca satu perikop ini, ada mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13. Yang sudah dapat, mari baca dan menyimak setiap kata-kata kebenaran firman Tuhan. Di sanalah engkau akan mendapat berkat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami. Ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Pasal yang kita baca merupakan sebuah mazmur yang menceritakan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dari perikop ini, Rindu kepada Kediaman Allah. Nah, kalau dikatakan rindu kepada kediaman Allah, satu perikop ini menceritakan bagaimana kerinduan sang pemazmur kepada Allah. Bagaimana hari-hari yang mungkin pemazmur merasa bahwa dia harus dekat dengan Tuhan. Betapa dia sangat merindukan kehadiran Allah. Betapa dia sangat merindukan kediaman Allah, di mana Allah ada di situ. Yang dia rindukan adalah kehadiran Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, seperti kita pada hari-hari ini, berapa banyak dari kita yang sangat rindu dengan
kediaman Allah. Berapa banyak dari kita yang mungkin hari-hari ini merasa bahwa tidak seperti dulu lagi. Suasana dan situasi saat ini tidak seperti yang dulu lagi, di mana kita masih bisa bersama-sama berkumpul dan kita masih bisa beribadah, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Seperti saat-saat ini di dunia medsos, dunia media sosial, terutama di Facebook, banyak sekali yang kita lihat, hampir setiap anak-anak Tuhan memposting sebuah kenangan waktu yang lalu. Mereka betapa rindunya untuk berkumpul bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Betapa dengan status, kapan ya seperti ini lagi? Kapan ya bisa melayani lagi? Kapan ya saya bisa memimpin pujian lagi? Kapan ya saya bisa memberitakan firman Tuhan lagi di tengah-tengah perkumpulan gereja di mana-mana kita beribadah? Ada sebuah kerinduan yang kita rasakan di hari-hari ini, bagaimana situasi tidak sama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ingin itu terulang kembali. Sama seperti pemazmur yang begitu rindu dengan hadirat Allah, yang begitu rindu dengan kediaman Allah, di mana Allah ada di dalamnya. Ada gejolak dalam hati, kapan hadirat Allah bisa dinikmati kembali? Kapan menikmati suasana seperti waktu ketika kita mengalami hadirat Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa? Kapan itu terjadi? Inilah yang menjadi sebuah kerinduan dari Mazmur 84, dikatakan rindu pada kediaman Allah. Coba kita lihat ayat yang kedua dan ketiga. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, dalam terjemahan lama itu lebih luar biasa dalam kata-kata yang diutarakan oleh pemazmur. Saya baca dalam terjemahan yang lama, dikatakan begini. Bagaimana sedap, ayat yang kedua, bagaimana sedap manis segala tempat kedudukan-Mu ya Tuhan serwa sekalian alam. Bahwa hatiku ingin dan asyik dan rindu akan halaman Tuhan. Badan dan jiwaku pun bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sesuatu yang dirasakan luar biasa ketika mengalami hadirat Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Di sini dia katakan bagaimana sedap dan manis segala tempat kedudukan-Mu ya Tuhan. Kedudukan Tuhan di mana hadirat Allah ada. Dan di sini dia katakan bahwa hatiku ingin dan asyik. Hatiku ingin dan asyik dan rindu akan halaman Tuhan. Ada sebuah kerinduan di mana kebahagiaan ketika kita berada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara merindukan kehadiran Tuhan? Apakah saudara benar-benar bergejolak bagaimana menikmati kembali hadirat Tuhan? Saudara, ini semua Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Di mana kita hanya bisa beribadah, mungkin ada beberapa gereja yang bisa beribadah itu pun terbatas. Tidak seperti dulu lagi. Dan mungkin seperti saat ini hanya ibadah online. Ini sebuah kesempatan, itu sebabnya kesempatan yang Tuhan beri pada waktu yang lalu, kenapa kita tidak terus menikmati menggunakan waktu yang ada? Saudara yang kekasih, hati-hati dengan saat-saat yang kita hidupi di akhir zaman ini. Mungkin hanya ibadah online seperti ini. Tetapi mari kita mau benar-benar merindukan kehadirat Tuhan ada dalam setiap rumah-rumah tangga kita. Ada dalam setiap rumah kita, terutama dalam rumah rohani, yaitu tubuh kita, ada yaitu hidup kita. Nikmati hadirat Tuhan. Karena mungkin kalau Tuhan izinkan satu waktu ibadah online pun tidak ada.
Jangan tunggu kita tidak bisa menikmati seperti yang dulu lagi, baru kita mau merindukan. Tetapi benar-benar kita mau rindu dan rindu akan hadirat Tuhan di hari-hari ini. Setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, setiap ada saudara memiliki kesempatan untuk beribadah meskipun hanya lewat online atau saudara beribadah dengan sangat terbatas, nikmati hadirat Tuhan. Ingat saudara, di akhir zaman ini seperti nubuatan Nabi Amos dalam kita ingat Nabi Amos pasal yang ke-8. Amos pasal 8 ayat yang ke-11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Haleluya. Saudara, nubuatan dari Nabi Amos bahwa satu waktu engkau akan mencari kebenaran firman Tuhan. Engkau akan mencari firman Allah ini, tetapi engkau tidak akan mendapatkannya. Saudara, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan saatnya pasti tiba. Apa yang dibuatkan oleh Nabi Amos itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan kita alami. Itu sebabnya cari dengar firman Tuhan selagi kita masih ada. Selagi kita masih punya kesempatan, kita punya waktu. Cari firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya, saudara mendengar firman Tuhan. Mari penuhi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana hadirat Allah ada dengan firman-Nya. Amin. Masih punya kerinduan saudara? Masih punya kerinduan? Milikilah rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara teringat bahwa dalam Matius pasal 5 yang ke-6 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yesus menjamin seseorang yang merindukannya, seseorang yang merindukan hadiratnya, seseorang yang merindukan firman-Nya akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Akan dipuaskan. Saudara haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kerinduanmu akan terobati. Haleluya, dengan menikmati kehadiran Tuhan setiap waktu, setiap kesempatan di mana kita beribadah, nikmati hadirat Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama pun ada sebuah undangan dari Allah bagi bangsa Israel, di mana mereka telah meninggalkan Allah dan kebenarannya, dan undangan Tuhan untuk kembali kepadanya dan kembali kepada persekutuan dan berkat daripada Tuhan. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55. Kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya 55 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara yang kekasih, lapar dan haus akan hadirat Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan mengundang untuk bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Judulnya dalam perikop ini dikatakan seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah saudara, di sini dikatakan begini, ayat yang pertama, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ajakan, marilah, ayo. Undangan Tuhan, ayo, mari yang haus.
orang yang haus, marilah dan minumlah air. Selanjutnya dikatakan begini, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Saudara, dalam satu ayat dikatakan di sini, ini mengandung arti bahwa semua yang haus dan semua yang lapar juga, termasuk mereka yang tidak punya uang. Siapa di sini yang tidak punya belum punya uang? Yang dikatakan Alkitab tidak punya uang? Mungkin hari-hari ini ekonomimu sedang goncang. Mungkin hari-hari ini keuanganmu sedang merosot. Bisnis usahamu tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan, bahkan kerugian engkau alami hari-hari ini. Ajakan dari firman Tuhan, dari Allah sendiri. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah minum air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, tidak punya uang, dikatakan sini, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Tuhan pelihara kita, amin. Haleluya. Setiap kesempatan rindulah akan selalu kepada Tuhan. Dia akan memuaskan. Marilah minum ketika engkau haus, marilah minum. Ketika engkau lapar, makanlah tanpa pakai uang. Yang gak punya uang, terima gandum tanpa uang pembeli, makanlah. Tambah bonus, ayat selanjutnya dikatakan juga anggur dan susu tanpa bayaran, amin. Ingat firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Berarti kebutuhan kita pun Tuhan tahu. Ketika kita mulai merindukan Tuhan, minumlah dan makanlah. Tanpa engkau perlu khawatir, Dia Allah yang akan melindungi dan memelihara kehidupan kita. Ayat 2 dikatakan begini, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Seperti saat-saat ini saudara yang kekasih, kita lebih mementingkan membeli atau membelanjakan uang kita untuk kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan jasmani. Kita beli untuk kebutuhan apa yang kita makan, apa yang akan kita minum. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti ini yang kita harus penuhi. Dan ayat ini berkata, jangan membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Haleluya. Jangan beli barang-barang maksudnya yang belum dibutuhkan. Tetapi pergunakan berkat Tuhan benar-benar untuk hal-hal yang kita perlukan untuk hari-hari. Seperti saat-saat ini saya percaya banyak semua orang mengejar hal-hal ini. Tetapi ini merupakan sebuah undangan Tuhan. Terimalah daripada Tuhan. Selanjutnya ayatnya dikatakan begini. Dengarkanlah aku, dengarkanlah firman Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Haleluya. Dengarkanlah Yesus, dengarkanlah firman-Nya, firman yang adalah Yesus sendiri. Dengarkanlah Dia. Dia Allah yang hidup, yang akan dikatakan maka kamu akan memakan yang baik. Dan juga bukan hanya yang baik saja, tetapi menikmati sajian yang paling lezat. Haleluya. Sajian yang paling lezat. Sesuatu yang baik belum tentu lezat. Seperti kalau kita menjaga kesehatan kita, biasanya justru yang sepertinya nggak enak yang kita makan untuk sesuatu yang baik untuk kesehatan kita. Tetapi ini dikatakan oleh firman Tuhan, kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, lengkap, sudah lezat dan baik buat kita. Dengarkanlah firman Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Ketika engkau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Jangan pernah lewatkan setiap kesempatan. Ayat yang ketiga dikatakan begini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Sendengkanlah telingamu, dengarkan firman Tuhan berarti fokus
perhatian kita dengar firman Tuhan, di sini dikatakan dan datanglah kepadaku. Saudara, datang ada tindakan, bukan hanya kita rasa katakan saya rindu akan kediaman Tuhan, saya rindu akan hadirat Tuhan, saya rindu beribadah seperti dulu, saya rindu melayani seperti dulu. Tidak, saudara, bukan hanya sampai pada kerinduan, tetapi ada tindakan, datanglah kepadaku. Saat ini engkau bisa datang kepada Tuhan, engkau bisa menikmati hadirat Tuhan. Mungkin hanya di rumah engkau sedang duduk, mungkin engkau dalam perjalanan, nikmati hadirat Tuhan. Nanti satu waktu kita tidak ada kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih, saya percaya kalau kita menikmati kehadiran Tuhan, kita mau rindu akan hadirat Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 dalam Yesaya 55 dikatakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Satu waktu kita tidak diperkenankan lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Ada waktunya. Jadi selama dikatakan, maksudnya begini saudara, jadi selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, cari Tuhan. Karena ada waktunya kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menikmati hari-hari seperti hari-hari ini. Itu sebabnya pergunakan waktu yang saudara miliki untuk menikmati setiap kehadiran Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya firman yang kita dengar seperti ayat yang dikatakan di sini, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8 dalam masih dalam Yesaya 55, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Di ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman yang engkau dengar ketika engkau menikmati kebenaran firman Tuhan, percayalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidupmu di hari-hari ini. Setiap firman yang kita dengar, terimalah dengan iman. Nikmati setiap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali dalam Mazmur 84 tadi. Mazmur 84. Kita baca ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13. Karena kerinduan kepada Allah. Di sini dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kerinduan kepada Allah walaupun hanya di pelataran itu masih lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik. Saudara, waktu yang engkau gunakan selama engkau mungkin berada paling banyak berada di rumah, mana yang lebih baik bagimu? Mungkin apakah lebih baik bagimu untuk melihat hal-hal di medsos yang hanya berita-berita yang menguatirkan, berita-berita yang menakutkan? Lebih baik mendengarkan firman Tuhan, lebih baik tetap terus menikmati hadirat Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Ini masih lebih baik, amin. Tetap ada di pelataran Tuhan meskipun engkau berada di rumah, tetapi hadirat Allah selalu ada dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 sebagai ayat yang terakhir. Yohanes, Yesus sendiri memproklamirkan bahwa Dia yang dapat memberikan kita kehidupan. Yohanes 6 ayat yang ke-35, ayat yang terakhir. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus berkata, akulah roti hidup. Saudara, kalau berbicara roti itu makanan atau minuman? Makanan atau minuman? Makanan. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar
lagi. Jadi kalau kita datang kepada Yesus, kita tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lengkap. Yesus yang adalah roti hidup. Sudah pernah lihat ada roti yang masih hidup? Ada roti yang masih hidup, saudara? Roti adalah sebuah makanan. Tetapi Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan dikenyangkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan haus lagi. Kehausan kita, kerinduan kita akan dipuaskan. Itu sebabnya datanglah kepada Yesus. Bukan hanya engkau datang kepada Dia saja hanya untuk menyembah Tuhan, bukan hanya untuk datang memuji Tuhan, itu sangat baik. Tetapi dikatakan percayalah kepadaku. Percaya kepada Tuhan. Ketika kita sedang merindukan Tuhan, mengalami sesuatu yang bergejolak dalam hati kita, punya kerinduan yang luar biasa, datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara mau percaya? Amin. Haleluya. Datang kepada Yesus dan tidak akan lapar lagi. Percaya kepada Yesus dan engkau tidak akan haus lagi. Kita kembali dalam Mazmur pasal 84 tadi. Ayat yang paling terakhir dalam ayat yang ke-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Saudara percaya? Hari ini saudara percaya? Berbahagialah engkau hari ini yang menikmati hadirat Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Allah. Di sana engkau akan menikmati hadirat Tuhan, engkau akan dipuaskan. Percayalah kepada Tuhan, di sana engkau akan memiliki kebahagiaan yang sejati. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah saya sampaikan di sini. Mari saudara, kita percaya kepada Tuhan. Kita mau rindu menikmati hadirat Tuhan. Kita mau katakan itu pujian. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu.
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nama Yesus saja dipuji, dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami rindu hadirat Allah. Kami rindu hadirat-Mu dalam hidup kami. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah hati kita terus diperbaharui. Biarlah hati kita terus merindukan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita boleh menikmati dan merasakan. Bahkan kita boleh melakukan setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan. Kita merindukan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan merindukan kehadiran kita untuk datang dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia, merasakan jamahan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah-Mu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Tuhan akan kelemahan hidupku terhapus oleh kuasa kasih-Mu, kuasa kelemahan yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan kekuatan Tuhan membaharui hati kita, batin kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku anugerah-Mu di dalam Engkau. Ku datang Tuhan, baharui hatiku oleh anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan segala kelemahanku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dipelukan, bukan terbang bagaikan Raja Wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dipelukan, bagaikan
Raja Wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku. Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu melingkupiku. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawahku dipelukan. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku. Oleh kuasa kasih-Mu melayang tinggi, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku. Oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa kasih-Mu Bapa, melayang tinggi, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu melingkupi hati kami. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kehidupan kami ini Bapa. Kami memerlukan kasih-Mu melingkupi setiap pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Ketika kasih itu melingkupi hidup kami Bapa, hidup kami akan merasa diterangi, merasa dikuatkan, merasa mendapatkan kekuatan yang baru, merasakan damai sejahtera, akan sukacita dari Allah Roh Kudus yang memampukan untuk kami dekat dengan Tuhan. Hanya kuasa Roh Jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah online ini Tuhan memberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Dimanapun mereka berada saat ini Bapa, Engkau nyatakan berkat-Mu, nyatakan rencana-Mu, nyatakan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Dijauhkan segala sakit penyakit, bahkan segala virus COVID-19 kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah umat Tuhan, disehatkanlah umat Tuhan, sehingga mereka bersorak-sorak memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan murahan Tuhan. Di hari ini kami boleh bersekutu beribadah. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan pemerintah yang paling bawah, tingkat RT RW di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan terus memberkati bangsa ini, dijauhkan dari segala krisis ekonomi, krisis kesehatan, politik,
Semuanya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jaminkan bangsa ini tetap berjalan di dalam kehendak-Mu ya Bapa, dan Engkau terus pulihkan bangsa ini, pulihkan negeri ini Tuhan. Biarlah keselamatan terjadi bagi Indonesia ini. Nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang beribadah fisik, ibadah online, dimanapun mereka berada Tuhan terus memberkati. Biarlah nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini. Bila berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua, dilimpahkan bagi kami semua. Iman percaya kami sudah menerima segala berkat, kekuatan, kesehatan, hikmat yang datang daripada Tuhan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Puji Tuhan. Ibadah kita sudah berakhir. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya segala sesuatu ada masanya, dan segala sesuatu saya percaya ada di dalam kontrolnya daripada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa dan berkat bagi kita yang sungguh-sungguh berharap bersandar kepada Dia. Puji Tuhan. Kami dari Pastori mengucapkan banyak terima kasih, dan setiap akhir ibadah saya ucapkan biarlah kita selalu tetap pakai masker, jaga jarak, ya, jauh dari kerumunan, dan selalu mencuci tangan yang bersih di air yang mengalir, jaga kondisi body, kondisi tubuh kita tetap fit, dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.